Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini. Atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermuwajahah, kita bisa berduduk berlama-lama di masjid yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan berkah, rahmat dan limpahan karunia-Nya selama kita duduk di dalam masjid ini. Salawat salam kita curahkan kepada kekasih kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, itba'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umat pengamal sunnahnya. Baik jamaah semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya kajian ini kajian lanjutan ya. Jadi part 2 ya, sesi 2. Jadi kajian satunya bukan main-main, tahun lalu. Jadi udah setahun, subhanallah. Jadi mudah-mudahan tahun lalu itu masih membekas gitu. Namun rasa prasangka baik ini khawatir juga gitu ya, khawatir tidak membekas, jadi kita sedikit ulas yang lalu-lalu. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita langsung saja. Jadi kita masih dalam bahasan fikih janaiz, fikih tentang pengurusan jenazah, di mana dalam fikih pengurusan jenazah meliputi 4 proses. Diawali dengan proses memandikan, kemudian mengafani, yang sebelumnya sudah kita bahas 2 bahasan tersebut, dan yang akan kita bahas hari ini yaitu tata cara dari mulai menyolati dan menguburkan. Baik jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara mulai memandikan dan mengafani. Sebetulnya prinsipnya hampir sama semuanya. Dalam pengurusan jenazah yang paling utama adalah disegerakan prosesnya, kemudian dilibatkan orang-orang yang betul-betul faham dalam hal ini gitu ya. Jadi harus ada orang yang menjadi pemimpin, orang yang menjadi leadernya untuk dapat memandu bagaimana proses-proses dari satu dan seterusnya, sehingga akan lebih mudah dilaksanakan dan lebih efisien dalam pelaksanaannya. Misalnya dalam hal menyolatkan. Nah, sebelum menyolatkan kita ulas dulu sebelumnya. Misalnya dalam memandikan dan mengafani. Dalam memandikan dan mengafani, prinsip yang harus kita pegang yaitu hendaklah dalam memandikan itu untuk laki-laki, simpelnya boleh dimandikan oleh seluruh kaum muslim, oleh semua kalangan laki-laki tanpa terkecuali, tentunya bagi mereka yang berilmu tentang hal ini. Dan tidak boleh oleh perempuan kecuali oleh mahram dan istrinya. Begitupun jenazah perempuan boleh dimandikan oleh seluruh kaum muslimat, oleh seluruh perempuan tanpa terkecuali, bagi yang berilmu, yang memiliki pemahaman tentang ilmu ini. Dan tidak boleh dimandikan oleh muslim atau laki-laki kecuali oleh mahram atau suaminya. Dan yang paling afdal di antara mereka yang memandikan adalah mereka yang diwasiatkan sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian dalam hal mengafani tidak ada perbedaan. Intinya secara prinsip kain kafan yang diharuskan untuk menutup jenazah baik laki-laki ataupun perempuan minimal 1 helai, asalkan menutup dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sebetulnya 1 helai cukup. Namun jika kita melihat dari sisi pandang sunnah, dari sisi afdolnya, keutamaannya, maka bagi laki-laki
disiapkan 3 helai kain. Bagi perempuan 3 helai atau 5 helai kain, tentunya dengan rincian-rincian yang pernah kita bahas. Nah, setelah itu maka tidak boleh dilama-lama lagi, maka selanjutnya langsung bersiap-siap jamaah yang hadir pada saat itu untuk menyolati atau menyolati jenazah atau menyolati mayit. Nah, baik, dalam hal menyolati mayit sama, hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi ini merupakan satu kewajiban yang dapat tergugurkan jikalau sudah ditunaikan oleh sebagian muslim lainnya. Nah, ini fardu kifayah hukumnya, baik bagi kaum muslimin maupun kaum muslimat. Jadi ada di beberapa daerah yang memang perempuan itu dilarang untuk melakukan sholat jenazah, padahal boleh ya, bahkan tetap menjadi bagian dari fardu kifayah, namun dengan catatan tetap menjaga batasan-batasan dan adab-adabnya. Kemudian dalam menyolati jenazah, maka yang diperhatikan adalah jumlah saf gitu ya. Lebih baik sholat jenazah ini dilakukan oleh banyak orang. Nah, semakin banyak orang, kata Rasulullah SAW, semakin banyak orang maka semakin banyak juga Allah memberikan syafaat terhadap jenazah. Dan juga untuk sholat jenazah ini baiknya itu dilaksanakan jadi safnya itu lebih panjang ke belakang. Jadi bukan menyamping tapi ke belakang. Jadi kalau misalnya ada satu saf penuh, nah satu saf penuh itu lebih baik dibikin 3 saf. Soalnya ada satu hadis ya, walaupun hadis ini jadi perdebatan tentang statusnya, ada yang mengatakan dhaif ataupun hasan. Tapi bagusnya jika ada satu saf penuh, baiknya dibikin 3 saf. Nah, jadi memang sholat jenazah ini bagusnya memanjang ke belakang. Nah, semakin banyak maka semakin baik pelaksanaannya. Itu berkaitan dengan jumlah saf, dengan safnya. Kemudian sholat jenazah dipimpin oleh seorang imam. Nah, adapun posisi imam, posisi imam dalam melaksanakan sholat jenazah. Nah, ini berkaitan dengan sunnah juga. Nah, ketika imam memimpin sholat jenazah untuk mayit laki-laki, maka posisi imam berada tepat sejajar dengan kepalanya laki-laki, dengan kepalanya mayit. Apabila jenazah perempuan, maka imam berada di tengah-tengah, di tengah-tengah jenazah. Sedangkan makmum, ya, walaupun masih saf yang depan masih longgar, tidak apa-apa untuk merapat ke belakang saja dan dirapatkan ke depan, jangan longgar-longgar. Nah, kemudian setelah posisi imam dan makmum sudah siap, maka lanjut kepada tata caranya. Nah, sebelum tata cara, maka yang diperhatikan adalah rukun sholatnya. Seperti halnya kita mempelajari rukun sholat fardu. Nah, maka rukun sholat jenazah terbagi, sebagian ulama mengatakan terbagi terhadap 7 bagian. Yang pertama niat, ya. Yang pertama niat. Nah, niat ini hukumnya wajib dalam sholat jenazah. Niat dalam hati, ya. Niat dalam hati, hukumnya wajib. Dan dalam niat itu harus ditegaskan fardiyahnya atau kefarduan akan sholatnya, itu harus jelas dalam hati, diyakinkan gitu ya. Aku niat sholat jenazah fardu karena Allah, cukup gitu. Itu dalam hati, tidak usah dilafalkan. Walaupun dilafalkan, jika ingin menguatkan, itu juga lebih baik. Kemudian rukun yang kedua yaitu dilaksanakan dengan 4 kali takbir. Ada 4 kali takbir. Walaupun ada yang mengatakan, sebagian ulama lain yang mengatakan boleh lebih dari 4 kali. Namun lebih seringnya Rasulullah SAW mengerjakan 4 kali takbir, sehingga ditetapkan rukun yang kedua yaitu 4 kali takbir. Kemudian rukun yang ketiga yaitu berdiri bagi yang mampu. Ya, karena sholat jenazah ini adalah sholat fardu juga, ya, sholat wajib juga walaupun kifayah. Jadi tetap bagi yang mampu harus berdiri, ya, karena nanti tidak ada ruku dan tidak ada sujud, ya, hanya takbir saja. Nah, kemudian yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah.
setelah takbir yang pertama atau setelah salah satu takbir, ya, jikalau tadi takbirnya lebih dari 4. Nah, pada takbir yang pertama kita membaca suratul Fatihah dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladhdallin dengan sempurna. Kemudian lanjut rukun berikutnya yang kelima, yaitu membaca sholawat setelah takbir yang kedua. Nah, membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sholawat di sini sebetulnya bebas, namun ada sholawat yang paling utama. Ya. Paling minimal sholawat yang pendek, Allahumma sholli ala Muhammad, cukup. Ya. Kalau ingin afdolnya, maka sholawat Ibrahimiyah yang sering kita baca dalam sholat fardu kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya, fil alamina innaka hamidum majid. Nah, itu sholawat yang paling afdal yang kita baca setelah melaksanakan takbir yang kedua. Kemudian Allahu Akbar, takbir rukun yang berikutnya, yaitu mendoakan jenazah atau mendoakan mayit setelah takbir yang ketiga. Nah, pada takbir yang ketiga kita berdoa untuk jenazah, itu hukumnya wajib, harus gitu ya. Terus bagaimana dong kalau kita enggak hafal doanya? Kan panjang doanya. Simple, hari ini kita pasti hafal doanya. Gimana doanya? Allahumma gfir lahu, cukup ya, bagi yang tidak hafal. Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir laha, cukup gitu ya. Ya Allah, berikanlah pengampunan untuk jenazah ini, untuk mayit ini. Nah, itu cukup gitu ya. Itu paling sedikitnya atau paling minimal, paling sedikit yang Rasul lakukan. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, itu paling minimalnya. Biasanya Rasul sampai situ. Atau mau yang lebih sempurna, yang lebih afdol bacaannya, maka bisa kita lihat dalam salah satu riwayat, misalnya dalam Sahih Muslim, di mana di situ terdapat doa dalam takbir ketiga ini, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqid minal khotoya kama naqaitu as-sawbul abyada minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa'idhu min adabil qabri wa adabin nar. Nah, itu afdolnya yang panjang. Kalau enggak hafal, enggak apa-apa, yang pendek aja. Yang penting kita mendoakan jenazahnya. Allahumma gfir lahu, cukup. Terus jangan juga kalau misalkan kita belum faham masalah domir, masalah bahasa Arabnya, kata gantinya, ini kita baca Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir laha gitu. Nah, kalau enggak hafal, kalau kita belum faham dalam masalah ini, gak apa-apa, kita baca yang kita fahami aja. Walaupun jenazahnya perempuan, kita cuma hafalnya Allahumma gfir lahu, ya udah itu aja. Allah Maha tahu ya dalam hal ini. Dan di sini ada keringanan. Itu takbir yang ketiga. Ya, jadi kita melaksanakan takbir yang ketiga disertai dengan doa kepada jenazah. Kemudian rukun yang ke-7 yaitu salam setelah takbir yang keempat gitu. Jadi ada 7. Nah, jadi setelah takbir keempat Allahu Akbar, ada jeda sedikit baru kita salam gitu. Walaupun ada kaul juga, ada satu riwayat juga yang menyunahkan, jadi sunnah menambah doa setelah kita melaksanakan takbir keempat. Jadi sebelum salam ada doa dulu. Nah, itu doanya sunnah, tidak wajib. Jadi kalaupun kita nggak baca, nggak apa-apa gitu ya. Ini doanya sunnah yang sering kita dengar, yang mungkin sudah kita hafal. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Setelah itu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seperti kita melaksanakan sholat fardu. Nah, itu berkaitan dengan tata cara dan rukun sholat jenazah. Kemudian yang harus kita perhatikan juga dalam pelaksanaan sholat jenazah ini, yaitu berkaitan dengan tempat. Nah, tempat pelaksanaannya di mana? Nah, dalam hal tempat sebetulnya ada kelonggaran ya. Tidak terikat. Selama tempat itu layak, selama tempat itu
pantas untuk ditunaikan sholat, tidak masalah ya. Karena dalam beberapa riwayat kita temukan bahwa Nabi SAW melaksanakan sholat jenazah itu tidak hanya di masjid saja, tidak hanya di luar rumah saja gitu ya. Nah misalnya dalam kasusnya dalam Sahih Muslim, misalnya dalam satu riwayat Rasul SAW memimpin sholat salah seorang sahabat, Nuaim bin Mas'ud. Nah pada saat itu Rasul memimpinnya di lapangan ya. Jadi ketika mendengar salah satu sahabat meninggal, Rasul mengajak kaum muslimin, kemudian menyusun saf di lapang, lalu ditunaikanlah sholat di lapangan. Atau di masjid, nah di masjid juga sama, dibolehkan. Nah, bahkan dalam satu riwayat dikatakan ketika itu dijelaskan oleh istrinya baginda Nabi, oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa wallahi, kata Sayyidah Aisyah, demi Allah tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyolati Suhail dan saudaranya, yaitu dilaksanakan sholat jenazahnya di masjid dan dipimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam masalah tempat tidak terikat ya, dan ada kelonggaran, silahkan. Yang lebih afdol kata ulama adalah tempatnya yang dekat dengan makam sebetulnya. Jadi kalau ada tempat yang layak dekat makam, itu afdol. Jadi setelah disolatkan bisa langsung proses pemakaman. Itu berkaitan dengan tempat. Nah kemudian setelah tempat juga misalnya ketika kita melaksanakan sholat, nah, pasti saja ada orang yang misalnya tertinggal, baik itu masbuk atau tidak sempat ya. Misalnya ketika sudah disiapkan jenazahnya, jamaah sudah siap dilaksanakan sholat jenazah, kemudian ada orang yang masih wudhu gitu ya. Tertinggal dia, imam sudah masuk takbir kedua, nah berarti masbuk jatuhnya. Bagaimana? Nah, maka dia langsung ikut beserta jamaah, ikut bermakmum kepada imam, dan dia melaksanakan takbir. Bagaimana urutannya? Ketika misalnya dia tertinggal satu takbir, imam pada takbir kedua membaca apa? Takbir kedua sholawat, membaca sholawat. Dia masuk baru takbir satu, apa yang dia baca? Nah, kata ulama mengatakan maka dia membaca takbir sesuai urutan takbirnya, berarti dia membaca Al-Fatihah gitu ya. Namun dalam hal mulai takbirnya, pergantian takbirnya, tetap dia bermakmum pada imam. Nah ketika imam selesai salam, assalamualaikum warahmatullah, berarti dia masih punya satu takbir yang belum gitu ya. Maka dia setelah imam salam, dia menambah takbir yang keempat, baru salam gitu ya. Jadi dikodok takbirnya, diganti. Atau mungkin kasus yang kedua, ketika misalnya mungkin pernah terjadi juga, jenazah sudah disolatkan, sudah masuk ambulan, sudah berangkat, ada jemaah yang baru datang. Jam berapa kita mulai? Oh, udah berangkat Pak. Oh, berarti ketinggalan sholat jenazah. Nah gimana kalau kita mau melaksanakan sholat jenazahnya? Maka kita lihat riwayat yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nah pada saat itu Nabi SAW mendapati kabar pada pagi hari dari sahabatnya. Nah ternyata pada malam hari, pada suatu hari di malam hari, salah seorang sahabiyah, sahabat Nabi, meninggal dunia. Ini sahabat yang biasanya suka bersih-bersih masjid. Nah, itu meninggal dunia. Nah, itu pada malam hari, dan kemudian langsung diurus semuanya sampai dimakamkan pada malam hari juga oleh sahabat yang lainnya. Nah, kemudian pada pagi harinya, kata sahabat itu langsung memberikan kabar kepada Rasul, ya Rasulullah, pada malam hari telah wafat sahabat ini dan kemudian sudah diurus dan dimakamkan. Terus kata Nabi, ma mana'ukum an tu'limuni, ya, kenapa kalian enggak ngasih tahu aku pas malam itu? Terus kata sahabat, ya kami enggak enak, kami tidak ingin mengganggumu karena ini waktunya sudah larut malam gitu ya. Jadi sahabat tidak ingin mengganggu Nabi. Kemudian apa yang Nabi lakukan? Fa'ata qubrahu. Kemudian Nabi datang ke kuburannya, fasalla alaihi. Lalu Nabi melaksanakan sholat jenazah di makam tersebut. Nah ini sholat jenazah yang dilakukan di makam.
bukan sholat lain. Nah, maka ketika kita misalnya telat, terlambat, jenazah sudah dimakamkan, sudah di makam, kita ingin sholat jenazah, maka datang ke makamnya, sholat jenazah, tidak apa-apa. Seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian berkaitan dengan keutamaannya, ya, maka keutamaannya ini bisa kita langsung gabung dengan keutamaan pemakaman atau keutamaan seluruh dari pelaksanaan pengurusan jenazah ini. Kita ambil dalam satu riwayat yang paling masyhur. Banyak sekali riwayat-riwayat yang berkaitan dengan keutamaan dan fadilah-fadilah berkaitan dengan pengurusan jenazah. Namun kita ambil dari riwayat Imam Bukhari, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man syahidal janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qiratun." Siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia menyolatinya, falahu qiratun, maka dia mendapatkan satu qirat. Jadi mendapatkan pahala satu qirat. Wa man syahida hatta tudfana, dan barang siapa yang menyaksikan sampai dia dikuburkan, kana lahu qiratani, maka baginya 2 qirat. Lalu sahabat bertanya, wa mal qiratani, apa itu 2 qirat? Maka Nabi menjawab, mithlul jabalainil 'azimaini. 2 qirat itu seperti 2 gunung yang sangat besar. Nah, jadi bagi jamaah semua yang mengikuti, yang menghadiri, yang melaksanakan proses pengurusan jenazah dari mulai memandikan, ya, menghadiri, menyaksikan, memandikan, mengafani, menyolatkan, nah sampai menyolatkan, maka baginya mendapatkan pahala 1 qirat atau 1 gunung yang besar. Nah, apabila mereka atau kita semua ikut sampai tudfana, sampai dimakamkan, sampai dikuburkan, maka kita ditambahkan 1 qirat lagi, jadi kita mendapatkan 2 qirat pahala. Ya, jadi mendapatkan yang digambarkannya 2 gunung yang sangat besar. Nah, sedangkan ulama mengomentar ini, misalnya Imam Nawawi rahimahullah, kata Imam Nawawi, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut 2 gunung yang sangat besar? Nah, karena di dunia ini yang diidentikan dengan sesuatu yang besar hanya gunung. Jadi kalau yang besar-besar gunung, kalau yang kecil apa? Zarrah biasanya, ya. Biasanya sering kita jumpai zarrah dalam bahasa-bahasa Al-Quran, dalam bahasa-bahasa hadis. Nah, jadi pahalanya sangat besar. Bahkan Allahu yudha'ifu liman yasha. Allah sangat berkehendak untuk melipat gandakan setiap balasan-balasan yang Allah berikan sebagai balasan kepada hamba-hambanya. Nah, itu berkaitan dengan sholat jenazah. Nah, kemudian setelah selesai disolatkan, maka proses yang terakhir, proses berikutnya, kewajiban kita yaitu adalah menguburkan jenazah. Dari mulai mengiringi ke kuburnya sampai menguburkannya. Nah, itu merupakan rangkaian dari fardu kifayah kita, gitu ya, sesama manusia. Nah, adapun dalam hal menguburkan sama, ya, yaitu hukumnya fardu kifayah. Adapun waktu, nah berkaitan dengan waktu menguburkan, itu afdolnya disegerakan. Makanya Rasul mengatakan fa'asri'u atau asri'u, segerakan yang berkaitan dengan kematian. Dari mulai menyolati, mengafani, dari awalnya memandikan sampai dengan memakamkan, maka itu harus disegerakan yang berkaitan dengan kematian. Nah, terus dalam satu riwayat kita temui juga bahwa ada 3 waktu yang dilarang ketika kita memakamkan jenazah. Ada 3 waktu yang dilarang. Nah, ulama berbeda pendapat. Ini berkaitan dengan kemakruhan atau tahrimat atau pengharaman. Intinya ini waktu yang dilarang atau waktu yang tidak afdol untuk melakukan pemakaman. Nah, ini sebetulnya waktunya kita semua sudah tahu. Yang pertama yaitu waktu ketika matahari mulai terbit sampai dia meninggi, ya, atau waktu syuruk, ya, ketika matahari mulai terbit, sampai dia meninggi. Nah, itu kita dilarang, sebagaimana kita dilarang melaksanakan sholat pada waktu itu. Kemudian waktu yang kedua, ketika matahari tergelincir tepat di atas kepala kita, tepat di atas, atau singkatnya ketika hampir masuk waktu zuhur. Nah, di situ juga waktu sholat yang lainnya, waktu sholat fardu, sholat sunnah,
atau sholat tanpa asbab itu dilarang. Dan waktu yang ketiga yaitu waktu mendekati maghrib atau mendekati waktu ketika matahari terbenam sampai dia terbenam utuh. Nah, itu waktu-waktu yang dimakruhkan. Ya, berarti dimakamkan pada malam hari, pada siang hari. Nah, selama bukan waktu itu adalah waktu yang afdol juga selama itu disegerakan. Kalau misalnya menunggu saudara atau menunggu kerabat yang hendak datang ingin ikut, bolehkah menunggu? Boleh-boleh saja gitu ya. Selama tidak mengkhawatirkan jenazahnya berubah, misalnya dari keluar bau ataupun berkaitan dengan kemaslahatan jenazah dan kemaslahatan orang sekitar, maka diperbolehkan saja. Nah, kemudian adapun tempat pemakaman, tempat dimakamkan, ya tentu yang paling afdal itu ya tempat yang diwakafkan secara umum atau TPU, tempat pemakaman umum, itu afdalnya. Kalau misalnya kita ingin memakamkannya di halaman rumah atau di dekat rumah, di tanah kita sendiri, boleh, tidak masalah. Yang nggak boleh di mana? Yang nggak boleh itu kita makamkan di tanah wakaf masjid. Di tanah wakaf masjid. Nah, itu tanah wakaf punya masjid, bukan punya siapapun. Ya. Bukan yang diwakafkan khusus untuk pemakaman. Misal ada pengurus masjid wafat, wah ini karena pengurus masjid wakafinnya kuburkannya di tanah wakaf masjid aja. Nggak boleh gitu. Tetap di tanah wakaf pemakaman. Atau sengaja gitu ya, ada di sebagian tempat itu sengaja melubangi masjid untuk menguburkan jenazah. Nah, itu juga jangan, karena masjid ya masjid. Kemudian kalau misalnya jenazah dimakamkan tidak di tempat pemakaman umum, tidak di tempat tanah wakaf yang diwakafkan untuk pemakaman, misalnya di tanah kita pribadi, maka otomatis tanah yang dijadikan makam itu menjadi wakaf statusnya, tapi tanah yang dijadikan makamnya saja gitu ya. Nah, jadi kalau begitu kasusnya, kalau kita menguburkan jenazah di tanah milik orang tanpa seizinnya, haram hukumnya, seperti tadi kasus tanah wakaf masjid. Kemudian kalau kita misalnya membeli tanah, ternyata di tanah yang kita beli itu ada makamnya, ada kuburannya, nah gimana gitu? Nah, itu ulama memberikan bahasan. Yang pertama, kalau kita mengetahui, misalnya kita tahu nih, ketika kita membeli tanah, di sini dijelaskan sama penjualnya, di sini ada makamnya 10 misalnya, dan tanahnya luasnya sekian. Nah, berarti tanah yang kita miliki itu dengan luas sekian dikurangi 10 makam. Jadi tanah makam itu nggak boleh kita ganggu gugat. Nah, kalau kita nggak tahu gimana? Misalnya kita beli, ternyata ada makamnya 100 misalnya. Nah, itu gimana? Nah, itu boleh kita batalkan. Ya, boleh kita batalkan. Karena kan ini syirkah. Ya, boleh kita batalkan. Misalnya, nggak jadi. Nah, misalnya kita cancel jual belinya, itu diperbolehkan. Atau misalnya kita ikhlas, boleh. Ya udah, berarti dengan status kayak tadi, dengan tanah makamnya itu ya wakaf, tidak bisa dimiliki, gitu ya. Nah, kemudian itu berkaitan dengan tempat. Nah, kemudian berkaitan dengan ukuran kuburannya. Nah, berkaitan dengan ukuran kuburan. Nah, untuk kedalamannya, kedalaman kuburan itu seberapa? Nah, afdolnya, sempurnanya setinggi manusia, setinggi kita ditambah 1 jengkal. Itu idealnya gitu ya. Namun secara dasarnya dimakamkan itu kedalamannya selama jenazahnya tidak tercium baunya dan selama jenazah tidak dapat dijangkau oleh hewan buas. Nah, itu sudah cukup sebetulnya. Kalau pengen ideal, pengen selamat, pengen sempurna, maka setinggi kita berdiri, nah ditambah 1 jengkal, itu sudah cukup. Itu. Jadi tinggi juga. Kalau Pak Firman di situ tinggi. Luar biasa. Nah, itu berkaitan dengan kedalaman. Nah, intinya tadi, pada dasarnya prinsipnya selama jenazah itu aman, tidak dapat dijangkau oleh hewan buas, nah dikira-kira saja itu sudah cukup sebetulnya. Nah, kemudian berkaitan dengan lebar dan panjang. Nah,
kalau lebar dan panjang ini disesuaikan dengan ukuran jenazah pastinya ya. Jenazahnya ketika jenazah wafat diukur seperti kita mengukur kain kafan kan, diukur dulu jenazahnya. Begitu pun makam. Sehingga nanti enggak ada kasus jenazah ketika dimakamkan ditekuk lututnya. Wah, itu zalim, enggak boleh. Jenazah ditekuk, dimakamkan dipaksa, enggak boleh. Jadi harus diukur dengan sempurna, panjang dan lebarnya disesuaikan. Kemudian bentuknya. Nah, ini bentuk ada dua bentuk. Yang pertama, kuburan itu ada yang bentuknya lahad ya. Nah, lahad itu kuburan itu kan kotak. Nah, lahad itu lubang yang di sampingnya itu yang di bawah. Nah, itu namanya lahad. Yang ditempatkan jenazah pada lahad itu. Kemudian bentuk yang kedua yaitu syak. Nah, syak itu kalau tadi lahad itu yaitu lorong atau lubang yang di samping bawah, yang di sampingnya dari dindingnya. Kalau syak bentuknya itu lubang yang berada di tengah dan di bawah. Jadi di lantai kuburan itu dilubangi lagi. Nah, disimpanlah jenazah di situ. Nah, itu model syak namanya. Jadi ada dua tipe. Seperti rumah. Nah, rumah terakhir kita nanti ada dua tipe. Dari sekarang boleh pilih. Nah, itu kalau afdolnya yang lahad itu. Cuma kembali lagi disesuaikan dengan kontur tanah, dengan tekstur tanah. Nah, seperti misalnya tanah di Arab. Kalau di Arab itu kan tanahnya gersang gitu ya. Nah, itu makanya di Arab rata-rata kuburannya pakai syak. Tanahnya enggak yang lahad, enggak yang di pinggir, tapi di bawah. Ya, kalau kita lihat tanahnya itu yang di bawah dikuburkannya. Jadi jenazahnya ditaruh, digali, bikin lubang di bawah, taruh, tutup, kubur dah. Nah, kalau di kita kan tanahnya rata-rata aman. Jadi bisa ditaruh di pinggir. Nah, gitu. Nah, terus kalau dimakamkan menggunakan peti, boleh gak misalnya? Nah, secara dasar itu makruh sebetulnya. Menurut para ulama makruh. Namun dibolehkan jika ada kemaslahatan atau ada uzur-uzur yang mengharuskan. Seperti misalnya kasus Covid tahun-tahun sebelumnya, itu kan harus menggunakan tata cara atau prosedur kesehatan, harus pakai peti dan seterusnya. Namun tetap pada prinsipnya walaupun dalam peti, jenazah harus dipalingkan atau diarahkan menghadap kiblat. Itu wajib hukumnya. Nah, kemudian itu berkaitan dengan bentuk. Nah, langsung kepada tata cara ya. Langsung kepada tata cara. Nah, ketika menguburkan sebetulnya prinsipnya sama, cari yang termudah dan termaslahat. Walaupun ada yang cara afdal. Misalnya dalam menurunkan jenazah, itu kita turunkan terlebih dahulu kakinya. Nah, itu untuk memudahkan. Kalau di lapangan berbeda kondisinya ya. Intinya bagaimanapun caranya selama itu bisa menjaga kehormatan mayit, bisa menjaga kehormatan jenazah, maka silahkan saja lakukan. Turunkan. Nah, kemudian setelah diturunkan, orang-orang yang bertugas mengangkat jenazah sambil mengangkat disunnahkan membaca doa Bismillah wa ala millati Rasulillah. Atau dalam riwayat lain Bismillah wa ala sunnati Rasulillah gitu ya. Nah, makanya dalam riwayat-riwayat banyak Rasul itu seringnya Bismillah wa ala millati Rasulillah. Nah, orang-orang yang mengangkat tuh dan yang menerima Bismillah wa ala millati Rasulillah langsung. Nah, setelah itu disiapkan mayit, dimasukkan ke lahad atau ke syak kalau di bawah. Nah, biasanya kita di lahad. Nah, setelah mayit masuk ke lahad itu, maka mayit itu dipalingkan, diarahkan menghadap kiblat. Kemudian wajahnya dan tubuhnya semua didekatkan ke dalam dinding tanahnya. Jadi agak dimajukan. Nah, setelah itu bisa diganjal. Jadi bisa diganjal dengan tanah, dengan gumpalan tanah supaya jenazahnya tidak balik lagi, biar tetap posisinya menghadap kiblat gitu. Jadi bisa diganjal, makanya nanti bisa ditutup papan atau bambu atau batu bata mungkin bisa. Nah, untuk menekan supaya jenazah pada posisinya tetap menghadap kiblat gitu. Dan menghadapkan jenazah ke kiblat itu wajib gitu, berdasarkan pendapat jumhur ya, kesepakatan ulama, jumhur ulama
maka pendapatnya wajib, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan sunnah hukumnya. Tapi tetap yang paling utama kita menghadap kiblat. Nah, setelah itu kita buka ikatannya. Nah, membuka ikatan juga atau membuka tali pocong kain kafan itu sunnah hukumnya. Membuka tali kain kafan itu sunnah hukumnya. Nah, untuk memudahkan proses di dalam tanah nanti gitu ya. Untuk jenazah juga supaya lebih cepat prosesnya. Nah, setelah itu barulah ditutup jenazahnya dengan papan atau dengan benda-benda yang memungkinkan. Nah, setelah itu baru mulai ditimbun. Nah, ada sunnah lain yang biasanya dilewatkan para pengiring jenazah, yaitu ketika jenazah ditimbun tanah, itu sunnah kita menggenggam tanah dan menaburkan 3 genggaman ke dalam kubur, gitu ya. Dalam kubur, ambil tanah, kita genggam, kita masukkan ke dalam kubur. Nah, itu untuk mengiring jenazah sunnah hukumnya. Gitu. Kemudian berkaitan dengan jenazah ini, nah setelah selesai tertimbun semuanya, maka ditinggikan sedikit, kurang lebih sejengkal ya, ditinggikan tanahnya sejengkal supaya orang-orang tahu bahwa itu adalah makam gitu ya. Nggak perlu ditinggikan, dijadikan istana megah, nggak usah, cukup ditinggikan tanahnya sejengkal, tanah saja. Nah, kemudian boleh diberikan batu ya, sebagai tanda bahwa ini adalah makam gitu. Nah, setelah itu selesai dikuburkan semuanya, maka kita disunahkan untuk berdoa untuk jenazah. Nah, doa untuk jenazah ini tidak usah kita bingung bagaimana doanya. Hari ini juga kita pasti hafal gitu. Apa doa setelah jenazah selesai dikuburkan? Berdasarkan hadis Nabi SAW, kata Rasul, ketika seorang sudah dikuburkan, istaghfiru li akhikum, mohon ampunkan untuk saudara kalian ya, mohon ampunkan untuk saudara kalian, wasalu lahu bitatsbit, wasalu lahu bitatsbit, dan mintalah kepada Allah agar dia diberikan kekokohan, ketetapan ya. Fa innahu al'an yus'al, karena pada saat ini dia sedang ditanya di dalam kubur. Doanya simpel, Allahumma gfir lahu, Allahumma tsabbithu. Itu yang paling pendek, walaupun ada versi lainnya dari riwayat Imam Abu Dawud. Yang paling pendek bisa kita hafal ketika sudah selesai, Allahumma gfir lahu, Allahumma tsabbithu. Bisa dibaca masing-masing, hafal ya insyaallah. Nah, itu sunnah kita mendoakan jenazahnya. Nah, setelah itu selesai ya, berkaitan dengan jenazah. Nah, kalau sudah isya mungkin jeda dulu, azan dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la
لا إله إلا الله. Baik. Sebelum dilanjut ada sedikit penutup. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu. Saya pernah melihat, jadi waktu sebelum ditutup tanah di jenazah diajarkan dulu. Itu bagaimana Ustaz? Oke, baik. Bismillah. Nah, mungkin ada lagi atau satu-satu sekalian aja? Ya, tadi kan pada saat di liang lahat ya, itu ada wajah atau yang dirapatkan ke tanah gitu ya, atau bisa sampai ada diciumkan gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang makam massal? Nah, itu apakah dibalikin bagaimana nih makam massal? Ya. Oke, satu lagi. Mau nanya ini Pak Ustaz, kalau misalkan ada korban perang Ustaz, itu kan nggak mungkin untuk dimandikan gitu kan, karena apa, tersisa air atau gimana ya. Itu kalau misalkan langsung dimakamkan, disolatkan, dimakamkan dengan pakaian yang seadanya itu bagaimana? Terus satu lagi Pak Ustaz, kalau misalkan ada korban perang itu cuma dapat bagian tubuhnya aja gitu, tapi orang ini keluarganya mengenali gitu, ini sih keluarganya gitu, itu kita langsung dimakamkan apa langsung disolatin dulu apa gimana Pak Ustaz? Terima kasih. Baik. Nah, untuk yang pertama mungkin sekaligus penutup ya, nanti ada tambahan. Nah, nanti untuk sedikit penutup, jadi sedikit catatan ya yang saya ambil dari beberapa ulama juga. Jadi ada beberapa hal yang diperbolehkan ketika kita untuk membongkar kuburan. Sebetulnya pada dasarnya membongkar kuburan ini haram, hukumnya nggak boleh, kecuali ada alasan-alasan maslahat. Kurang lebih ada 5. Misalnya yang pertama, jenazah belum dimandikan, lupa. Jenazah yang normal, yang sehat sebelumnya, yang normal, yang tidak ada masalah. Nah, selama ketika dia dibongkar, jenazahnya masih memungkinkan dimandikan, maka mandikan. Kemudian yang kedua, ketika jenazah tidak mengarah kiblat, salah kiblat, nah itu maka boleh dibongkar dan diperbaiki arah kiblat. Kemudian jenazah membawa harta, misalnya ada gigi emas 16 misalnya, nah, itu kan lumayan ya untuk ahli waris, itu boleh dibongkar ya. Kemudian ketika jenazah terdeteksi dia itu hamil dan ada janin yang hidup di dalam perutnya, nah, itu ada pernah pada zaman dulu ya. Nah, misalnya mungkin ketika dimandikan sama ibunya lupa atau ngerasa ada sesuatu yang aneh. Nah, ketika sudah dikuburkan, tadi pas memandiin kayaknya ada yang gerak-gerak. Wah, yakin. Nah, ketika ada keyakinan bayi itu masih ada kemungkinan hidup, boleh dibongkar. Nah, kemudian yang terakhir, ini menurut ulama kontemporer dengan alasan otopsi misalnya. Otopsi untuk mencari kebenaran, mencari kemaslahatan. Asal dengan izin keluarga boleh. Nah, untuk masalah azan ini sebetulnya kalau kita lihat dari dalil yang tertulis, tidak ada dalil yang spesifik yang mensyariatkan azan untuk jenazah. Tidak ada dalil yang spesifik gitu. Silakan. Nah, mungkin entah keterbatasan saya atau mungkin belum ketemu dalilnya. Namun ada ulama yang melaksanakan, yang menyariatkan, dan jamaah yang melaksanakan, maka itu dalilnya berdasarkan kias atau penyetaraan. Ada 2 kias, setidaknya 2 kias, mungkin lebih dari pendapat lain. Kias yang pertama yaitu dikiaskan seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir itu perpindahan dari alam rahim ke alam dunia. Maka ada ulama yang mengiaskan ketika perpindahan dari alam dunia ke alam barzakh juga diazankan. Nah, maka itu ada ulama yang melaksanakan azan. Nah, itu dalilnya kias. Terus yang kedua, karena azan ini bentuknya zikir,
zikir kebaikan, nah, dengan harapan mampu meringankan siksa kubur untuk si mayit gitu ya. Maka ada yang menyariatkan azan. Namun secara spesifik dalilnya semua mazhab, bahkan ulama-ulama kibar, ulama-ulama besar baik dalam kalangan mazhab Syafi'i sekalipun, banyak yang menyebutkan bahwa tidak ada azan dalam jenazah, dalam proses pemakaman jenazah. Jadi ini ada khilaf. Jadi silahkan nanti kembali kepada kelogowan kita gitu ya. Bagaimana cara kita menyikapi perbedaan ini. Namun secara dasar tadi saya sampaikan sekali lagi bahwa secara spesifik memang tidak ada dalil yang mensyariatkan tentang kenisbatannya untuk melaksanakan azan. Kemudian terkait dengan pemakaman massal. Nah, jika pemakaman massal ini berkaitan dengan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk dimakamkan satu persatu, nah maka silahkan dimakamkan dengan semampunya. Namun ada tata caranya gitu. Misalnya yang disampaikan oleh Sayyidina Ali ketika memakamkan massal juga, nah maka di situ ada pembatas dari kuburan besar itu dibatasi dengan tanah-tanah. Jadi seperti dibikin coupling gitu. Satu. Nah, setelah itu dimakamkan secara massal. Nah, tapi tetap dihadapkan ke kiblat. Itu. Jika memungkinkan seperti itu. Berbeda jika pemakaman massalnya seperti korban perang tadi, langsung kita sambungkan. Nah, karena kondisinya genting, kalau pemakaman sesuai dengan syar'i, sesuai dengan sunnah itu khawatir keburu kita diserang atau mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan berkaitan dengan kemaslahatan, maka makamkan sesuai dengan kondisinya, makamkan secepat mungkin gitu. Itu intinya tertutup dalam tanah gitu aja pemakamannya. Nah, kemudian tadi berkaitan dengan jenazah yang perang gitu ya. Memang orang yang wafat dalam peperangan itu tidak disyariatkan dimandikan, langsung dikuburkan gitu ya. Langsung dikuburkan dalam kondisinya seperti itu, dalam kondisinya penuh darah dengan bajunya gitu ya, langsung disolatkan. Dan itu sebagai penekanan kepada kita bahwa rahmat Allah itu nyata untuk orang-orang yang fisabilillah. Maka orang-orang sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Palestina, mereka itu mendapatkan jaminan ketika mereka wafat dalam fisabilillah. Dan kita yakin Allah itu memberikan janji yang sangat nyata tentang hal itu. Nah, kemudian kalau kita menemukan tadi potongannya atau bagian tubuh, nah, bagaimana? Nah, tetap boleh disolatkan gitu ya. Nah, kalau memungkinkan untuk dibasuh, dibersihkan silahkan. Dibersihkan, kalau tidak memungkinkan tidak usah gitu ya. Kemudian dibalut dengan kain silahkan. Kemudian disolatkan boleh. Nah, dalilnya apa? Ada satu riwayat ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau itu pernah menemukan satu menemukan tulang belulang. Tulang belulang ini diindikasi merupakan pahlawan Badar, seorang pahlawan pada perang Badar. Nah, ketika Umar menemukan itu, maka Umar langsung melayakannya dan menyolatkannya, walaupun kondisinya yang ditemukan hanya tulang belulang. Gitu. Nah, berkaitan dengan tadi potongan-potongan juga, kalau kita yakin ini bagian, apalagi yakin ini bagian dari keluarga kita, kaum muslimin, nah silahkan kita layakan, bersihkan dan seterusnya sampai dimakamkan. Oke. Mudah-mudahan cukup ya, dan mudah-mudahan juga tidak puas dengan kajian hari ini dan kita bisa meneliti dan mengambil ilmu-ilmu lagi dari sumber-sumber lainnya. Baik, untuk malam hari ini demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami haturkan permohonan maaf. Itu murni atas kebodohan, kekhilapan dan kekurangan yang kami miliki. Kemudian apabila ada benarnya, ada hikmahnya, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.